adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih anak sekolah minggu Koros Polonia? Kami yakin dan percaya adik-adik semuanya sehat dan telah diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai acara ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini dengan pujian yang katakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus sayang dan cinta sama adik-adik. Kita ulangi lagi ya lagu ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Amin. Ya, Tuhan Yesus cinta sama adik-adik semuanya. Kita satu dalam permohonan doa. Selamat pagi, ya Allah Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur oleh karena Tuhan Yesus telah memberkati kehidupan kami semuanya. Adik-adik di rumah telah diberkati dan ditolong oleh Tuhan, sehingga diberikan kesehatan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di sepanjang seminggu lamanya kepada adik-adik. Adik-adik ada yang bersekolah, ada yang masih kecil di dalam pertumbuhan, dan juga adik-adik telah diberkati di dalam lingkungan bermain mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan penuh sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami alaskan doa ini. Semua yang percaya katakan, amin. Siapa yang senang hari ini coba tunjuk tangannya ke atas. Wah, kami lihat dari sini semuanya tunjuk tangan ya, sukacita semuanya. Kami yakin semua sukacita itu didapat karena kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik semuanya. Nah sekarang adik-adik yuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagi pujian yang katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan. Sambil tepuk tangan adik-adik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana
sebentar semuanya, terpuji nama Tuhan. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya sebentar adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Amanda. Nah, sebelum itu kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar cerita firman-Nya. Ada pujian yang katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yuk kita mau nyanyi bareng-bareng lagu ini ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita ulangi, mujizat itu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan satu dalam permohonan doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua telah bersuka cita oleh karena Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, sebentar adik-adik akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan di rumah mereka masing-masingnya, agar mereka boleh mengerti dan memahami akan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Amanda. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Wah, tadi udah memuji Tuhan ya, bernyanyi buat Tuhan Yesus. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk mendengar cerita firman Tuhan. Nah, ayo duduk yang manis. Kalau adik-adik yang sudah bisa baca, boleh disiapkan Alkitabnya. Cerita firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25. Yang kedua ayat 26 sampai 38. Adik-adik bisa baca firman Tuhan ini bersama dengan papa dan mama. Pagi ini kakak hanya mau membaca ayat emas yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yuk kita ulang sekali lagi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu lalu Kak Happy bercerita tentang apa ya? Ada yang masih inget gak? Ayo, Kak Happy bercerita tentang, iya benar sekali, tentang dua orang perempuan yang sedang, apa itu kalau perutnya besar?
hamil atau mengandung yang bernama siapa? Ibu Elizabeth dan Ibu Maria. Nah, masih inget nggak sama gambar ini yang dikasih tahu sama Kak Happy minggu lalu? Nah, ini adalah Ibu Elizabeth dan yang ini adalah Ibu Maria. Betul sekali. Nah, hari ini kakak punya beberapa gambar untuk bercerita. Coba kakak mau tanya nih sama adik-adik, kira-kira ini gambar apa ya? Atau gambar orang lagi ngapain ya? Ayo coba dilihat dulu gambarnya. Iya, betul sekali. Ini adalah gambar seorang tukang kayu yang sedang bekerja. Adik-adik tahu nggak tukang kayu itu bikin apa sih? Iya betul. Tukang kayu itu bisa bikin kursi, lemari, pintu, dan berbagai macam benda-benda yang terbuat dari kayu. Iya, betul sekali. Nah, di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang sangat terkenal yang bekerja sebagai tukang kayu. Namanya adalah Bapak Yusuf. Nah, ini dia gambarnya. Ini adalah Bapak Yusuf. Coba lihat, oh Bapak Yusuf sedang bekerja. Ada kayu-kayu di sekitarnya. Bapak Yusuf adalah seorang tukang kayu. Bapak Yusuf ini berasal dari kota Bethlehem. Bapak Yusuf juga masih keturunan dari Raja Daud. Iya, Raja Daud yang terkenal itu, yang pernah berperang melawan Goliat yang sangat besar dan akhirnya menang. Nah, Bapak Yusuf ini masih keturunan dari Raja Daud. Nah, Bapak Yusuf mempunyai seorang istri, namanya Ibu Maria, yang tadi kita lihat gambarnya pertama kali. Nah, Ibu Maria ini menjadi istri dari Bapak Yusuf karena dipilih oleh Tuhan. Kenapa? Karena Bapak Yusuf hidup benar di hadapan Tuhan, setia, taat kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, ini coba lihat, ada gambar Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Coba lihat perut Ibu Maria. Wah, sudah besar. Ia sedang hamil atau mengandung seorang anak. Ya, seorang anak laki-laki. Nah, Bapak Yusuf dan Ibu Maria adalah orang-orang pilihan Tuhan yang nanti anak ini yang akan dilahirkan Ibu Maria akan menjadi juru selamat manusia. Nah, tahu ya adik-adik tadi ya, cerita tokoh yang pertama namanya Bapak Yusuf. Bapak Yusuf orang yang sangat rendah hati, punya hati yang baik, hati yang tulus, dan dia taat akan perintah Tuhan. Nah, selanjutnya kakak punya gambar yang kedua. Gambar yang kedua, coba adik-adik lihat dulu. Lalu tebak, ini gambar siapa ya? Seperti gambar pendeta. Iya, ini adalah gambar hamba Tuhan. Apa itu hamba Tuhan? Siapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah orang yang hidupnya melayani Tuhan, seperti adik-adik lihat di gereja. Nah, hamba Tuhan itu bertugas untuk memimpin ibadah, memimpin puji-pujian, dan banyak lain hal lagi yang dilakukan di dalam gereja. Nah, pada zaman dahulu ada seorang bapak juga yang bekerja atau bertugas sebagai seorang imam. Nah, ini dia. Ini adalah gambar Bapak Zakaria. Iya, Bapak Zakaria adalah orang
yang melayani Tuhan di dalam bait Allah. Bapak Zakaria hidup benar di hadapan Allah. Ia suka berdoa, ia mengasihi Allah, melakukan perintah Allah dalam hidupnya. Pokoknya dia orang yang sangat baik. Dia adalah imam yang melayani di bait Allah. Sama seperti Bapak Yusuf yang tadi, Bapak Zakaria juga punya istri. Namanya siapa? Ibu Elizabeth. Yang tadi ada gambarnya juga di depan yang diceritakan oleh Kak Happy minggu lalu. Nah, Bapak Zakaria punya istri namanya Ibu Elizabeth. Nah, ini dia gambarnya Ibu Elizabeth. Nah, tapi Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth ini tidak punya anak. Wah, coba lihat adik-adik. Mereka sudah tua ya. Tuh, lihat. Sudah putih rambutnya. Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth sangat ingin punya anak. Dan mereka selalu berdoa tiap hari kepada Tuhan untuk diberikan anak. Gak pernah bosan berdoanya. Selalu berdoa dan berdoa. Sampai akhirnya Tuhan mendengar dan menjawab doa mereka. Iya, betul. Akhirnya Ibu Elizabeth bisa hamil juga dan mengandung seperti tadi siapa? Ibu Maria. Nah, ini dia gambar yang tadi, Ibu Maria dan Ibu Elizabeth. Wah, dua-duanya sama-sama akan melahirkan seorang anak dan dua-duanya akan melahirkan anak laki-laki. Ibu Maria akan melahirkan anak yang akan disebut juru selamat, dan Ibu Elizabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki yang nantinya ketika ia dewasa akan membawa banyak orang untuk bertobat, percaya, dan menyembah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, itu tadi cerita tentang dua tokoh Bapak yang namanya siapa tadi? Bapak Zakaria dan Bapak Yusuf. Nah, Allah memilih bapak-bapak ini dan menjawab doa mereka karena kehidupan mereka yang benar di hadapan Allah. Mereka suka berdoa, mereka memuji Tuhan, mereka melakukan perintah Tuhan, tidak berbuat yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, walaupun ada masalah dalam kehidupan Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth, tetapi Tuhan mendengar doa mereka. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, adik-adik juga pasti mau dong setiap keinginan, doa yang adik-adik naikkan kepada Tuhan dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus berdoa setiap hari. Adik-adik mungkin mau minta pintar di sekolah, ingin jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi polisi, mau jadi apapun juga, tetapi harus rajin berdoa dan juga harus rajin belajar, memuliakan Tuhan dengan bernyanyi. Nah, sama seperti kedua Bapak Yusuf dan Zakaria yang hidup benar di hadapan Allah, sehingga mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi bapak dari anak-anak yang luar biasa yang akan berpengaruh pada dunia ini. Siapa anak-anaknya? Adik-adik harus nantikan cerita minggu depan supaya kalian tahu. Nah, terima kasih adik-adik sudah dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi anak-anak, kami datang padamu ya Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami mengucap syukur untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia,
melakukan perintah Tuhan, bahkan rajin berdoa setiap hari. Biarlah hidup kami boleh senantiasa memuliakan Tuhan, dan Tuhan dapat menjawab segala doa dan keinginan di dalam kehidupan adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kakak sangat mengharapkan dan menantikan adik-adik di minggu yang akan datang di dalam ibadah sekolah minggu Korps Polonia berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.